Untuk kawan-kawan yang sekarang nonton mungkin yang pengen jadi filmmaker ya, filmmaker baik ia mau jadi sutradara kayak penulis kayak produser dan aktor pun sekalipun, maka yang paling penting adalah jangan takut. Coba untuk masuk dan terjun langsung ke dunia film. Coba berkarya. Nanti hasilnya seperti apapun ya biar urusan galak. Nanti biarpun penonton bilang film apa itu film tidak jelas. Bikin aja gitu. Sampai nanti film kita dianggap bagus oleh penonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di dalam acara Ruang Cerita Menggali Kisah Merangkul Cerita. Pada malam hari itu kita masuk ke tema transformasi ide ke dalam gambar. Kita udah siapkan juga bintang tamu spesial kita. Saya sebagai host bakalan memanggil bintang tamu ya. Sebagai dia, kita langsung panggil udah Bang Ahmad Subi. Tepuk tangan untuk Bang Ahmad Subi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana juga jalan Bang tadi? Alhamdulillah lancar. Jalan kistu Alhamdulillah. Dan juga kujanan nih. Dah, apa kan serat. Oh iya, betul. Banyak. Dan juga tadi macet Ya serate tadi kan. Serate gitu. Sampai terjumpa pihak belanggar di belah mana tadi? Belah mana tadi? Pemangkat, betul. Sungguh prihatin lah. Semoga baik-baik aja lah beliau. Amin. Bang Subi sebagai sutradara yang terkenal di Sambas, karena terkenalnya. Saya juga dulu suah diajar beliau ekskul di Manice Sambas ya. Nah, ajarkan lebih beliau lah seputar perfilman. Itu kita langsung tanya udah lah Bang, abang kita itu. Itu abang biasanya mulai kreativitas abang sebagai penulis tuh inspirasi abangnya apa lah? Kalau inspirasi sebenarnya sederhananya dari lingkungan. Dari lingkungan yang aku coba memaknai, coba melihat situasi yang sering hal sederhana ini jadi ide dalam satu film yang aku garap. Jadi awalnya sebenarnya riset sederhana aja di kehidupan. Oh, iya, entah ada inspirasi abang dulu, abang tuh suka nonton film apa gitu? Kalau aku jujur dulu sangat suka nonton film-film waktu kecil ya. Kalau tahu film Yan Kuro, film Satria Baja Hitam, iya sangat suka aku. Sangat sih lah ya. Jadi inspirasi abang untuk kan nulis. Iya betul. Jadi ketika akhirnya aku hobi nonton film pada saat tertarik untuk tahu sih bagaimana akhirnya bikin film. Karena jadi semuanya otodidak di awalnya. Oke. Api gimana nih? Kayak kita nonton film tuh carat juga nak buat film gitu. Betul sekali. Betul. Udah cintanya dengan film Rating Bangi. Alhamdulillah sampai dengan hampir 10 tahun nih, 8-9 tahun tuh udah sangat mencintai dunia film. Alhamdulillah. Itu abang menggabungkan peran abang sebagai penulis, sutradara sekaligus juga produser gimana Bang? Sebenarnya awalnya aku coba melakoni 3 tanggung jawab besar itu sebenarnya karena faktor kepepet. Karena kita tahu industri film daerah, kita harus tahu lah bagaimana akhirnya kita coba untuk bertahan. Jadi triknya adalah melakoni beberapa tanggung jawab dalam film agar hemat. Jadi bayangkan seandainya produser BD, sutradara BD, penulis BD, kita pasti punya sumber daya yang besar untuk mengeluarkan kos. Betul. Dan bagaimana nanti kita mengkonsolidasi lagi jadi satu tim. Yalah akhirnya film aku coba gali lagi, terus menggali, ya trik itulah yang di awal-awal aku terapkan biar terus berlanjut berkarya. Oke. Itu abang tertarik dalam menulis, menyutradarai ataupun sebagai produser gimana ceritanya Bang? Jadi awal mulai pertama tadi aku suka nonton, dari kecil memang suka nonton. Kedua memang pada saat SD, SMA
sampai aku kuliah, aku memang suka nulis. Entah nulis puisi, cerpen dan segala macam. Hingga akhirnya pada tahun 2012 ada satu fenomena lah yang mungkin orang Sambas semuanya tahu lah, film Kembang Polaria pada saat film Kembang Polaria itulah yang menginisiasi dan menginspirasi terutama aku dan kawan-kawan yang pada saat banyak berkarya. Nah, akhirnya coba terjun. Karena pada saat pertama-tama nih susah. Belum tahu bagaimana bikin film, alatnya apa gimana segala macam. Akhirnya cobalah cari kawan. Dan pada saat kawan yang pertama aku bunge memang kawan-kawan yang paling dekat, yang coba tertarik lah untuk bikin film. Yang minat juga, sama-sama minat juga. Dalam pembuat sebagai sutradara ataupun penulis, tantangan terbesar bagi abangnya apa? Sebenarnya tantangan terbesar ketika menulis adalah mood. Kadang karena aku coba melakukan ini 2 pekerjaan kan. Aku bilang untuk 2 pekerjaan. Aku sebagai abdi negara dan sebagai filmmaker kan. Makanya kadang ketika ide udah muncul dan akan ditulis, kadang udah harus menyelesaikan pekerjaan kantor misalnya. Kadang hambatan yang terbesar moodnya mulai hilang. Coba kita bangun lagi pada saat momen-momen tertentu kita cari lagi, baru ketemu lagi mood Mungkin ada lah tips bagi abang untuk membangun mood kira-kira apa? Salah satu untuk menjaga mood yang pertama, kalau aku investasi tetap nonton film apapun, genre apapun, film tahun berapapun aku nonton. Salah satu trik aku coba untuk bagaimana menjaga mood biar tetap terjaga secara konsisten. Dan kedua memang salah satu triknya silaturahmi. Silaturahmi dengan kawan-kawan. Filmmaker yang punya satu kesamaan lah, punya satu frekuensi. Dengan ngumpul dengan kawan-kawan pun nanti keinginan untuk coba terus berkarya lagi tumbuh. Makanya antara 2 yang aku jaga. Nonton dengan silaturahmi. Ya harus yang sefrekuensi lah. Harus. Betul. Untuk kan penonton kita yang ada di rumah, entah abang ada nak menyampaikan sesuatu penonton kita melalui karya-karya abang gimana cara abang menyampaikan pesan dalam sebuah film yang abang ciptakannya? Jadi memang film itu tidak terlepas dari ide. Dari awal mulai film lahir sampai sekarang mungkin dah jutaan judul film. Yang membedakan adalah ide. Dan kita tahu dalam setiap film ada message, ada pesan. Dan pesan sebenarnya kitalah yang memasukkan pesannya untuk para penonton yang menonton karya kita. Makanya dalam beberapa filmku memang ide awalnya lahir dari riset. Anggap aja film Jamban. Film Jamban lahir dari keresahanku tentang politik di Indonesia. Politik praktis di mana setiap caleg ada yang personalnya minta untuk dipilih tapi harus ngasih dulu kan segala macam seperti kalau tidak terpilih diambil lagi seperti itu. Memang cara penyampaiannya Untuk kita sama-sama dengan penonton di rumah, kita nonton cuplikan film yang dah disutradarai abang kita tuh, Bang Ahmad Subi. Langsung kita sekalian juga break sejenak, langsung kita tayangkan udah cuplikan film beliau. Kau ngaco ngail tuh be. Ada berita apa? Dolok lah, aku tek perahu dolok tuh be. Aku tadi be, lihat Kamir pergi ke gunung lagi. Tapi ada barang yang dibawa aku. Au be, jak boleh hari ngail. Perhatikan dalam seminggu tuh, ya di sini juga. Ya ada nuntut di gunungnya. Inyan ke? Tuh, abang dah biasa di belakang kamera lah. Masak. Ya. Karena tidak pede di depan kamera. Masih milih di belakang kamera nih.
Ya dan Cun juga kena sorot gitu ini. Allah juga kumpulkan keberanian. Bang, ya, masa PI aja buat penanya kopi sudah habis. Lagi bang, mulai. Itu tahun 2000. Ada lagi yang undang tuh ya? Sudah aja lah. Sebelum kopi tahu. Tak gua apa satu semua. Inspirasinya bang? Iya. Inspirasinya tadi pertama bang memang coba menggali mitos. Mitos yang ada di masyarakat. Mitos yang tidak selalu melulu cerita hantu lah. Cerita seram atau segala macam. Mitos tentang suksesan pun kadang nih. Makanya konklusi ataupun message di film itu Tiap hari dia belanja ke Sabas, ke sampai Bali Tolen. Orang-orang yang tidak percaya dengan yang hanya bisa berhayal. Yo itu penting baliknya. Apa? Ya bukan abang ya? Yes. Oh. Terkadang jadi figuran. Apa dia namanya? Yang muncul sedikit anunya. Ekstras. Ekstras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roh ayah. Ya. Ada yang nak sah dan tanyakan ke ayah. Ya kenapa? Ayah dapat duit dari mana be? Belanja barang-barang yang banyak ya. Sebenarnya tadi pagi sah dan diam-diam ikutkan ayah ke Gunung Semejo. Nak buktikan omongan orang be ya. Jini ayah tak nuntut nak cepat kaya. Dibuatnya untuk kan apa bang? Untuk kan sebagai abang membuat karya aja atau untuk kan lomba? Peninggalannya Akimu. Jadi itu kebetulan untuk lomba lah nang yang usahakan waktu itu. Jadi pada saat ini Indodax dengan anak-anakmu Short Film Festival di mana Indodax itu satu perusahaan cryptocurrency yang terbesar lah di Indonesia membuat kompetisi untuk mencari film-film terbaik. Jadi akhirnya dengan coba cari berbagai ide, kira-kira lahirlah film Mitos. Karya itu Mitos. Dan alhamdulillah juara satu. Alhamdulillah. Iya. Se-Indonesia. Indonesia. Platform jual beli aset digital dan cara yang tepat untuk berinvestasi. Dan hal inilah yang saya ajarkan kepada ayah kamu dan Mang Dahwe memang asalkan kita berani nyoba ya bang. Betul. Tentang tren bisnis dunia pada saat ini. Dan ini adalah investasi terbaik untuk masa depan. Itu awal mulainya abang ngajak rekan-rekan untuk ikut proyek itu kan bang? Juga Praseya ya. Jadi tadi aku bilang Tapi rata-rata yang main di film itu rata-rata kawan ngumpul. Kawan ngumpul dan kawan yang dipertemukan ke saat situasi tidak sengaja lah. Macam Ngahanto tuh pada saat malah unik. Ngahanto tuh peran utama kan di film Mitos. Uniknya pada saat ketemu pertama kali Ngahanto, kawan-kawan pada saat sedang ada project lah. Dari kebetulan dari mahasiswa yang kuliah di New York Academy Film Festival Akademi Film. Jadi tugas akhir. Dan abang diminta pada saat sebagai manajer produksi lah. Dan salah satu yang bertanggung jawab mencari pemeran pada saat itu. Nah, ketika berapa minggu berlalu produksi peran utama tidak ketemu, pada saat itu tidak ketemu. Hingga akhirnya pada saat di lokasi di Sijang, kita coba casting warga setempat, dapatlah Ngahanto. Kalau pemeran utama yang lain kayak Meji kawan ngumpul, ketemu, suka musik, ya kan, musik, hingga akhirnya coba Ji kita bikin film. Nah, akhirnya diajak. Beliau pun dah pede juga ya dapat orangnya. Depan orang nyaman aja ngajak beliau. Iya betul. Kita lanjut bang ya? Iya. Nah, kita lanjut. Gimana cara abang nangani revisi skenario atau perubahan dalam proses produksi ya? Apakah abang tuh lebih fleksibel atau cenderung mempertahankan ide abang di awal ya? Oke.
Kalau aku ketika ada revisi naskah, ini naskah ya. Karena memang naskah yang baik adalah naskah yang harus disupervisi. Nah, ketika disupervisi misalnya, ataupun film yang sudah kita edit ya, harus disupervisi kan lagi. Di mana memang harus ada revisi. Nah, dan revisi ya sebenarnya kalau dari sudut pandangku aku fleksibel. Tapi ada beberapa hal yang memang harus dipertahankan. Kayak misalnya ada beberapa golden scene misalnya yang harus memang kita jaga ritmenya agar tetap bertahan sebagai salah satu kekuatan di film. Inti ceritanya. Inti cerita. Terus ide-ide yang tertentu yang memang harus dipertahankan. Jadi ketika misal pengen delete scene nih, untuk kepanjangan di delete, harus coba kita lihat dulu, kita ngobrolkan lagi dengan produser, dengan kawan-kawan kan, ada beberapa yang menggawangi lah pada saat post produksi. Nah, ketika misalnya udah sepakat untuk di delete scene-nya, maka hilang. Dari sudut pandangku memang aku fleksibel dari sisi revisi segala, baik naskah maupun draft filmnya. Tapi ketika menyangkut beberapa ide penting dan pokok di filmnya, aku pertahankan. Oh iya, oke. Gimana cari abang menghadapi batasan anggaran, duit lah ya. Untuk ciptakan karya yang memukau bagi diri abang. Gimana ya? Nah, itu pertanyaan bagus dan penting. Karena hampir 9 tahun nih lebih berkarya bersama kawan-kawan, permasalahannya selalu terkait anggaran, budget. Karena untuk bikin film yang ideal, ya memang harus ditopang dengan budget yang ideal juga kan. Ketika kita pengen film itu panjang, otomatis berimbas kepada budgetnya. Nah, bagaimana aku mengakalinya? Salah satu cara adalah kita bikin tim yang betul-betul solid dan fleksibel. Jadi memang tim ya salah satu ujung tombak kalau kita pengen bikin produksi film yang bagus. Nah, di mana tim itulah yang nanti akan bergerak menciptakan satu karya yang bagus. Nah, makanya kita tahulah permasalahan pokok dan paling penting di daerah kita pasti terkait industri. Kita belum sampai kepada industri nasional yang kita tahu banyak sekali PH-PH besar yang udah megang merajai bioskop kan, jaringan bioskop. Kalau kita di daerah, kita bicara 1 juta, 2 juta untuk bagaimana bisa berkarya tuh. Yang penting. Makanya aku harus hal yang paling penting adalah menemukan dulu tim yang solid. Ketika udah ketemu tim yang solid, sudah satu visi, satu misi, maka sangat mudah untuk berkarya. Ya kalau untuk hambatan-hambatan yang lain pasti ada lah nih. Pasti ada. Tantangan khusus yang abang jumpe pas produksi apa? Gimana cara ngatasi tantangan ya? Jadi tantangan yang sangat-sangat aku bilangnya sebagai cabaran lah ya, sebagai tantangan buatku pribadi. Sebenarnya ada 2 faktor nih. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait tadi aku bilang aku sebagai abdi negara dan sebagai filmmaker pasti aku coba menjalani 2 kehidupan, 2 pekerjaan yang berbeda. Makanya tantangan itu aku coba memanage lah bagaimana waktu-waktu tertentu aku bisa gunakan untuk berkarya tapi tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang abdi negara. Nah iya tantangan internal nih. Kalau eksternal banyak sekali. Salah satunya mungkin kita harus mulai mengimbangi banyaknya filmmaker yang lahir dengan ide-ide yang sangat luar biasa. Aku lihat sekarang kawan-kawan malah kadang sudah didukung dengan peralatan dan kecanggihan serta ide yang mapan. Jadi ketika dia terjun ke satu karya film, ya kadang udah bagus ya nih. Nah, tantangannya karena kita udah lumayan lama berkarya, abang udah lumayan lama berkarya. Nah, tantangannya ya bagaimana kita bisa mengimbangi, paling tidak mengimbangi lah kalau akhirnya melampaui mereka berat. Ada AI ya gitu kan. Bagi faktor-faktor ya eksternal dan internal aku coba untuk diredam lah bagaimana terus berkarya sampai sekarang. Oke.
Kemudian untuk kan penonton-penonton kita yang ada di rumah yang nonton nih, kira-kira apa lah saran abang untuk kan kawan-kawan kita yang nak jadi penulis, jadi sutradara maupun produser? Jadi untuk aku pribadi ke kawan-kawan lebih kepada lakukan. Jadi ingat pada saat tahun 2012 ketika terinspirasi tadi dengan film Kembang Peluaria dan pengen bikin film, pada saat hal yang aku pikirkan bila mulai, kapan mulai. Iya nih. Aku nggak mikirkan hal-hal teknis, siapa kelak timnya, duitnya gimana. Aku pikir lakukan. Nah, makanya ketika udah punya keinginan untuk melakukan, ketika udah terjun, udah terlanjur basah, otomatis kan udah terjun sekali nih. Makanya untuk kawan-kawan yang sekarang nonton mungkin yang pengen jadi filmmaker filmmaker, baik mau jadi sutradara kayak penulis kayak produser dan aktor pun sekalipun, maka yang paling penting adalah jangan takut. Coba untuk masuk dan terjun langsung ke dunia film, coba berkarya, nanti hasilnya seperti apapun biar urusan galak. Nanti biarpun penonton bilang film apa itu belum jelas. Bikin aja sampai nanti film kita dianggap bagus oleh penonton, oleh masyarakat. Iya kuncinya nih. Oke, tadi pesan dan untuk kan penonton-penonton kita yang ada di rumah. Sekarang kita udah masuk ke acara terakhir. Mungkin kita bakalan ketemu di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih seru lagi tentunya. Saya Muhammad Syarif, biasa dipanggil Anding juga di dalam acara Ruang Tamu Anding tuh. Kita berpisah dulu dalam episode kali itu. Kita langsung closing udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.